Salve Fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Saya mau menunjukkan bahwa kita tahu bahwa dengan adanya polemik salib semakin jelas bidat-bidat yang berkeliaran dengan posisi mereka ketika menggambarkan peristiwa salib. Nah, ketika saya menunjukkan bahwa Protestan hancur babak belur karena pertanyaan dialektika antara bom dan Edis TV, pendeta MBM mencoba untuk menyelamatkan diri. Dan mari kita lihat bahwa pembelaannya selama 1 jam 10 menit itu tidak membela sama sekali. Ya, jadi sebenarnya tetap tidak ada yang dibela di situ. Dia semakin menegaskan bahwa memang Protestan seperti itu. Omong-omong doang 1 jam penuh, tidak ada isi. Mari saya tunjukkan bahwa isinya hanya sepotong saja, tapi diulang-ulang seperti kaset rusak yang diputar terus-menerus. Sampai kapan Protestan bisa bertahan dengan retorika? Ya, sampai banyak orang mau mengedukasi diri sendiri selagi masih membeo para pendeta. Saya heran karena begini, di situ kan boleh membaca dan menafsir sendiri, tapi pendeta-pendeta kok getol sekali mengajar orang lain. Kamu sedang menjadi magisterium yang kamu tolak selama ini dari gereja Katolik. Jadi konsisten sedikit. Kalau memang tolak otoritas dan tolak magisterium, berhenti, suruh orang baca kitab suci sendiri. Tapi itu bukti bahwa memang soal Scriptura tidak bisa, kan? Ya, tidak usah omong kosong banyak. Tapi mari kita lihat apa sih yang diperbincangkan 1 jam lebih itu oleh NBN untuk menolak katanya tuduhan dari Patrice Allegro terhadap sistem reformat yang babak belur hanya karena soal salib ini. Ya, bagaimana kita mulai atau masih tunggu kita dengar lagi khotbah berikutnya dari NBM? Ya, mari kita lihat tanggapan apologetik Katolik sistematis terhadap sistem retorika MBM. Ya, saya sebut langsung MBM ya, karena dia sebut di situ langsung pasang saya punya muka, lalu Romo Brewok. Karena ada apa dengan Brewok? Apakah Brewok itu mengganggu salibnya MBM? I don't know, but this is how Protestantism mempertahankan diri. Ya. Yang pertama, mari kita lihat posisi dan retorika pendeta MBM yang omong banyak tapi tidak ada di situ. MBM menanggapi tuduhan determinisme dan manikeisme dalam teologi reform dengan 2 langkah. Yang pertama, labeling retoris. Lawan disebut pemfitnah, manipulatif, bahkan ciri khas pekerjaan setan. Dia tidak menjawab substansi, hanya menyerang pribadi. Itu maksudnya apa? Itu bukan diskusi teologis yang jujur. Kelihatan bahwa kamu selama ini ajak-ajak saya mau diskusi, ternyata tidak ada isi. Saya mau diskusi apa dan di situ hanya sebut brewok saja. Mau diskusi apa kalau hanya omong-omong? Pemfitnah, manipulatif, bahkan ciri pekerjaan set. Begitu cuma diskusi dan Patrice Allegro. Yang kedua, dikotomi buatan. Ya, dia tidak menjawab substansi, dia hanya menyerang pribadi. Yang kedua, dikotomi buatan. Nah, ini argumennya ada di sini. Dia membedakan sekedar keinginan membunuh Yesus, rencana setan, dan pembunuhan demi penebusan dosa, rencana Allah. Ini sebenarnya poinnya dan berhenti sudah. Tapi ya, kesempatan untuk menjelek-jelekan Patrice Allegro, karena Patrice Allegro itu berbahaya untuk Protestantisme sebenarnya. Yang kedua, analisis logis. Ada dikotomi artifisial, dikotomi buatan, pembedaan buatan. Ya. Dalam realitas historis hanya ada satu peristiwa, penyaliban Yesus di Golgota. Nah, tidak ada 2 salib, yang satu milik setan, yang satu milik Allah. Ya. Kamu menguatkan posisi ini extra soru, bukan? Dengan memisahkan tujuan Allah dan niat setan ke dalam 2 proyek berbeda, MYM menghindar dari kenyataan bahwa kedua hal itu terjalin dalam satu tindakan. Kemudian determinisme, iya, determinisme terselubung. MYM menyangkal determinisme tetapi tetap berpijak pada kerangka bidat Calvinis. Semua sudah dalam dekrit Allah. Manusia sekedar boneka pencet. Mengutip kausa Aristoteles tidak menyelamatkan posisinya, karena dalam kerangka klasik Allah adalah kausa prima yang meliputi seluruh rantai kausalitas, bukan hanya kausa finalis. Jadi perbandingan dengan teologi Katolik, ada providensi Katolik yang lebih halus, lebih subtil. Allah sungguh menghendaki keselamatan, tetapi dia bekerja melalui kausa sekunder, sebab-sebab sekunder. Pilatus, Yudas, dan para imam besar itu bertindak bebas. Allah tidak memprogram mereka, sama seperti Allah tidak memprogram Patrice Allegro untuk mengacaukan Protestantisme, melainkan mengizinkan kejahatan mereka dan mengubahnya menjadi sarana penebusan. Inilah voluntas permissiva, kehendak mengizinkan, bukan dekret deterministik. Kemudian Kristus sebagai subjek bebas.
dalam iman Katolik, Yesus sendiri dengan kehendak bebas menyerahkan diri. Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yohanes bab 10 ayat 18. Di sini terlihat bahwa inti penebusan bukanlah rencana Allah atas penderitaan. Bukan, itu salahnya Estrasoro di situ, salah di situ. Tetapi penyerahan bebas Kristus dalam kasih. Rahmat dan kebebasan. Rahmat Allah tidak membatalkan kebebasan manusia. Kebenaran Katolik lebih halus, subtil. Allah adalah kausa prima yang meneguhkan kebebasan manusia, bukan menghancurkannya. Nah, titik lemah retorika MBM ada di mana? Yang pertama, substansi tidak terjawab. Dia tidak mendemonstrasikan mengapa tuduhan determinisme salah, hanya menekankan itu fitnah. Yang kedua, emosi menggantikan argumentasi. Penggunaan istilah seperti IQ rendah, cacat moral, ciri setan, jelas itu retorika ad hominem, semua orang tahu. Yang ketiga, koherensi versus kebenaran. Sistem Calvinis mungkin tampak koheren, iya, semua dalam dekret Allah, tapi koherensi tidak identik dengan kebenaran. Kebenaran ditentukan oleh kesesuaian dengan realitas Allah yang diwahyukan dalam Kristus. Allah kasih, bukan tiran arbitrer hasil khayalan John Calvin yang gagal jadi pastor Katolik itu. Yang kelima, kesimpulan apologetiknya adalah bahwa jawaban MYM lebih banyak retorika 1 jam 10 menit lebih itu hanya menyerang Patrus Regro, Brewok, Umis, apa segala macam. Dia berusaha menyelamatkan sistem Calvinis yang rapuh itu dengan memecah peristiwa penyaliban ke dalam dua kategori, rencana setan versus rencana Allah, padahal realitasnya tunggal. Dalam teologi Katolik solusi lebih utuh. Nonton video saya sebelumnya. Allah adalah kausa prima yang melalui voluntas permisiva mengizinkan kebebasan manusia, bahkan kebebasan untuk membunuh putranya, agar Kristus dengan kehendak bebas menyerahkan diri demi keselamatan semua orang. Disinilah kelihatan bahwa Allah Katolik lebih agung dan penuh belas kasih daripada Allah deterministik yang dipertahankan oleh MBM. Allah kamu deterministik sampai kamu itu dipredestinasi untuk memaki-maki Patrus Allegro. Good job Allahnya Calvin dan para pendeta reformer. Masih mau bertahan dan Allah versi kaleng-kalengan seperti itu. Aku tidak mau gitu.